عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Para pendengar radio Kayu Manis yang berbahagia, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita sehingga kita tidak dapat menjumlahnya. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang pandai bersyukur atas nikmatnya itu. Pagi ini yang ingin dibicarakan yaitu mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Kita melihat, bahkan mungkin pula pernah mengalami, pernah menghayati bahwa seseorang atau sekelompok masyarakat akan sukses berhasil di dalam menempuh satu maksud atau yang dicita-citakan manakala mampu dan sanggup mengendalikan diri. Seorang siswa yang sedang studi, dia akan sukses kalau dia mampu mengendalikan dirinya dalam studi itu. Mana hal-hal yang menjadi faktor pendukung untuk suksesnya studi, ia kerjakan, dan mana yang kira-kira akan merugikan. Hal-hal yang akan merugikan, perbuatan apa saja yang akan merugikan studinya, ia pun dapat menghindarinya. Kalau ini yang ia lakukan, insya Allah kita sukses. Begitu pula di dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan berkarir. Manakala kita mampu menyingkirkan yang menjadi faktor penghambat dan mampu untuk mempergunakan faktor pendukungnya, insya Allah kita sukses. Inilah salah satu contoh daripada mengendalikan diri. Yang jadi masalah sekarang bagaimana cara mengendalikan diri ini? Ada 3. Yang pertama yaitu menjauhkan diri atau meninggalkan kondisi nafsu amarah. Dan yang kedua menghidupkan nafsu lawamah. Dan yang ketiga menghidupkan kondisi nafsu mutmainnah. Kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu
mengendalikan diri dengan jalan menjauhkan diri daripada kondisi nafsu amarah. Yang dimaksud dengan nafsu amarah yaitu keadaan atau kondisi seseorang di mana ia di dalam sikap batin dan sikap lahirnya semata-mata atau lebih banyak diperintah oleh nafsunya, lebih banyak menundukkan diri, mentaatkan diri di bawah perintah duli tuanku nafsu. Orang yang berada di dalam kondisi yang semacam ini tidak rela akal dan moralnya ikut mengatur tatanan hidupnya. Itu tidak rela. Ia lebih rela kalau nafsu yang mengatur hidupnya. Apalagi kalau Allah datang ikut ngatur perilaku hidupnya. Ia pun lebih tidak rela. Merasa dirinya, kemauannya dijajah oleh kemauan Allah. Ini orang yang berada di dalam kondisi nafsu amarah, itu semacam ini. Istilah nafsu amarah terdapat di dalam Al-Quran, di dalam surah yang ke-12, yaitu surah Yusuf, ayat yang ke-53. Dalam firman Allah itu digambarkan sabda Nabi Yusuf alaihissalam, di mana dikatakan, Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh orang untuk berbuat berbuat jahat, berbuat jelek, berbuat hina, berbuat rendah. Inilah orang yang berada dalam kungkungan nafsu amarah. Dan begitulah kira-kira pengertiannya. Penampilan orang yang dikuasai oleh nafsu ini adalah benar-benar orang yang sudah mempertuhankan nafsu. Allah berfirman di dalam surah yang ke-25 suratul Furqan ayat yang ke-43, di mana Allah berfirman, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Mengertikah engkau, memahamikah engkau orang yang telah mengambil hawa nafsu sebagai Tuhannya, orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Afa anta takunu alaihi wakila. Apakah kamu akan berupaya untuk menjadi pelindung nafsu yang sudah engkau jadikan Tuhan itu? Ayat ini bentuknya bentuk istifham, bentuk pertanyaan. Tapi satu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Karena orang sudah tahu yang ditanya ini. Bahwa kalau orang sudah mempertuhankan nafsu, dia tidak akan dapat melindungi nafsu itu. Justru dia sendiri dilindungi dan diperintah oleh nafsu. Dan apa akibatnya? Akibatnya dalam ayat yang ke-44 Allah selanjutnya mengatakan, berfirman, Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Apakah kamu pada mengira bahwa kebanyakan mereka yang sudah mempertuhankan hawa nafsu itu akan bisa mendengar, akan bisa berakal menggunakan akalnya? In huwa illa kal an'am bal hum adallu sabila. Dibantah oleh Allah sendiri. Tidak ada lain bahwa orang nafsu yang semacam ini atau orang yang semacam itu adalah kal-kan'am, kayak binatang ternak.
Balhum adallu sabila, padahal bahkan dia jauh lebih sesat jalan kehidupannya daripada An'am. Inilah penampilan yang digambarkan oleh Allah tentang orang yang dikuasai nafsu. Ia kayak An'am. Dia punya indera, lahum kulubun. Dalam surat A'raf ayat 179. Mereka punya material gulub, material otak, tapi la yafqahuna biha. Tapi dengan materi otaknya itu ia tidak dapat bertafakuh, tidak dapat memahami hakikat sesuatu. Dengan material otaknya ia tidak dapat membedakan mana sopan dan mana santun, mana batil, mana mulia dan mana hina. Walahum a'yunun, mereka mempunyai materi mata, material mata ada pada mereka. Tapi la yubsiruna biha. Tapi sayang, dengan materi akalnya itu, fungsional mata itu tidak dapat untuk melihat. Secara faali, secara fisiologis dapat melihat. Tetapi secara nafas, secara psikologis, matanya tidak dapat melihat. Mana miliknya dan mana bukan miliknya. Mana haknya dan mana bukan haknya. Walahum adhanun, mereka mempunyai telinga. Tetapi sayang seribu sayang, dengan material telinganya, la yasma'una biha, ia tidak dapat mendengarkan, tidak dapat membedakan mana suara yang membawa ke surga dan mana pula suara yang menjerumuskan ke neraka. Ulaika kal an'am, mereka itu kayak An'am. Begitu evaluasi penilaian Allah terhadap penampilan orang yang semacam ini, kayak An'am, binatang ternak. Memang binatang ternak yang erat dengan kita itu ayam. Ayam punya material otak, tapi dengan otaknya ayam tidak bisa membedakan mana sopan, mana santun. Ayam kok melihat ada nasi di atas meja, dia lompat naik ke meja, matuk nasi. Itu ayam. Lah kalau lebih berat lagi, lebih gawat lagi kalau yang punya ayam ikut lompat ke atas meja. Gawat itu. Jadi saudara-saudara, para pecinta radio kayu manis yang berbahagia, ayam itu diusir oleh yang punya nasi, pergi ke tetangga. Sampai ke tetangga, di tetangga sedang menjemur banyak sekali barang-barang di halaman yang luas. Begitu masuk ke halaman itu, ayam matuk gabah, matuk jagung, matuk kedelai. Ayam ini punya mata, tapi ia tidak dapat membedakan mana kedelai tetangga dan mana kedelai tuannya. Matuk aja dia. Itulah An'am. Begitu dia sedang mematuk kedelai tetangganya, yang punya ayam lewat, lalu memberitahu, wahai ayam, itu bukan milikku, milik tetanggaku. Si ayam punya telinga, tapi sayangnya si ayam mematuk terus karena tidak mengerti. Inilah para pendengar radio kayu manis yang berbahagia. Balhum adall, kata Allah mengatakan malah ia lebih sesat daripada ayam. Ya maaf, kalau ayam barangkali kalau mematuk kedelai, gabah, paling sebesar tembolok. Tidak ada pemikiran untuk didepositokan, itu tidak ada. Cukup untuk dirinya sendiri. Lain dengan yang punya ayam, mesti pikirannya macam-macam. Lah itu manusia yang kayak An'am itu lebih jahat daripada ayam. Demikianlah selanjutnya. Keadaan nafsu amarah yang semacam ini harus dihindari untuk mengendalikan diri. Caranya bagaimana? Dengan beriman. Nabi Yusuf bersabda dalam yang dilukiskan dalam firman Allah, nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh orang untuk berbuat jelek. Illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang sudah dirahmati oleh Tuhanku dengan iman. Dengan adanya iman, nafsu itu dikendalikan. Mengapa? Iman yang ada pada diri orang itu ibarat dalam ilmu elektronika itu, dalam ilmu elektro itu ibarat konduktor, mudah dialiri arus listrik.
Jadi iman itu menyebabkan seseorang mudah dan rela diatur hidupnya oleh Allah, bukan oleh nafsu. Demikianlah secara singkat kita bisa tahu mengendalikan diri yaitu dengan menghindarkan dari kondisi nafsu amarah dengan jalan beriman, karena iman itulah yang menyebabkan seseorang rela hidupnya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman, orang yang selalu merasa di dalam kontrol Allah, maka ia selalu berhati-hati di dalam sikapnya. Demikian, yang kedua, yaitu menghidupkan nafsu lawamah. Istilah nafsu lawamah ini terdapat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah yang ke-75, yaitu surah Al-Qiyamah, ayat yang kedua, di mana Allah berfirman, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan demi aku bersumpah dengan nafsu lawamah, dengan jiwa yang mau menegur diri seseorang. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pendengar radio Kayu Manis yang berbahagia. Apa yang dimaksud dengan nafsu lawamah? Yang dimaksud dengan nafsu lawamah yaitu kondisi jiwa seseorang yang mampu dan sanggup menegur dirinya. Pada saat ia mau melakukan berbuat jelek, ia sanggup menegur dirinya. Engkau akan berbuat jelek. Jangan berbuat jelek. Dan pada saat ia melakukan kejelekan atau kejahatan, dia sanggup menegur, kamu berbuat jelek. Dan manakala sudah melakukan berbuat jelek atau pernah, yang dimaksud pernah melakukan jelek, nafsu lawamah ini menuding dirinya bahwa kamu pernah berbuat jelek. Berhenti sampai di sini saja. Inilah yang dimaksud dengan nafsu lawamah. Kondisi jiwa seseorang untuk mampu dan sanggup menegur dirinya, mengkritik dirinya, mengkoreksi dirinya. Kondisi nafsu lawamah ini perlu dihidupkan. Untuk apa? Mengendalikan diri. Jangan sampai kita terjerumus. Kalau itu sudah pernah terjerumus, tidak berlarut-larut. Ini penting sekali hal yang semacam ini. Bagi membangun pribadi, membangun keluarga kita, membangun masyarakat dan bangsa kita. Para pencinta radio Kayu Manis yang berbahagia. Bagaimana cara menghidupkan nafsu lawamah ini? Caranya menghidupkannya diterangkan oleh Allah di dalam ayat yang pertama pada surah yang sama, yaitu surah Al-Qiyamah ayat 1. Di mana Allah berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah. Demi aku bersumpah dengan hari kiamat. Di sini lamnya lam qasam, ada alifnya alif ziyadah, alif tambahan. Jadi maknanya demi, uqsimu aku bersumpah biyaumil qiyamah, dengan hari kiamat. Yang jadi maksum, yang jadi sebutan sumpah di sini adalah hari kiamat, yaumil kiamat. Sedang pada ayat yang kedua yang jadi maksum, yang dijadikan sebutan sumpah adalah binafsil lawamah, itu nafsu lawamah. Maka cara menghidupkan nafsu lawamah ialah dengan membandingkan, dengan jalan komparasi. Komparasi apa? Kehidupan kita di dunia hendaknya nanti dipikirkan, dianalisa secara analitik. Ya, secara analitik, berpikir secara analitik, secara ure banding dengan kehidupan akhirat. Contohnya begini, andai kata saya melakukan perbuatan ini, senangkah, enakkah? Enak, senang.
Dan biasanya yang enak dan senang maksiat. Orang ini berpikir, kalau saya berbuat di dunia ini, di kota ini, di kampung ini, di rumah ini enak dan senang, adakah akan menjamin kesenangan dan keenakan di hari kiamat nanti? Ini caranya manis. Kalau kira-kira mengenakan yang di dunia ini akan menimbulkan keenakan nanti di akhirat, saya lakukan. Tetapi kalau menimbulkan keenakan di dunia tapi akan menimbulkan kepahitan abadi, derita yang tak berujung di akhirat, yaitu di jahanam, lebih baik tidak dilakukan. Inilah teknik, cara untuk menghidupkan nafsu lawamah. Dan manakala kita mau melakukan satu perbuatan, yang perbuatan itu pahit, tidak enak. Siapa yang bilang enak? Bangun jam 4 untuk subuh, dingin lagi, mandi lagi. Tidak enak. Siapa yang mengatakan puasa itu enak? Secara fisik tidak enak. Di saat lapar tidak boleh makan. Di saat haus tidak boleh minum. Malamnya di saat lidah pahit disuruh bangun untuk makan sahur. Mata sepet disuruh melek. Akhirnya sahurnya pakai sebelah mata. Itu dilakukan. Mengapa? Ya dapat mengadakan urai banding. Meskipun pahit di dunia, tetapi di akhirat akan menimbulkan kemanisan. Meskipun ada rasa derita di dunia, tetapi di akhirat akan menimbulkan bahagia. Ia lakukan. Inilah caranya menghidupkan nafsu lawamah. Yang demikian inilah satu cara untuk mengendalikan diri. Yang ketiga yaitu menghidupkan nafsu mutmainnah. Apakah yang dimaksud nafsu mutmainnah? Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang TMI. TMI. Memang ada istilah TMI, taman mini indah, tapi di sini TMI bukan itu yang dimaksud. Tenang, mantap, ikhlas. Tenang, mantap, ikhlas. Dalam melakukan suatu perbuatan. Dalam menghayati totalitas kehidupannya di dunia ini. Mutmainnah. Tenang, mantap, ikhlas. Ikhlas maknanya yang dituju ridho Allah. Kayak apa penampilan orang ini? Dan bagaimana cara menghidupkan penampilan ini? Allah menerangkan di dalam surah yang ke-89, Suratul Fajr. Dari ayat 27 sampai dengan ayat 30. Allah berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Dimaksud dengan kembali kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbik. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Orang yang berjiwa mutmainnah, yaitu dalam menghadapi segala persoalan, masalah hidupnya, selalu dikembalikan permasalahan itu ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengembalikan permasalahan hidupnya kepada Allah ini. Dan di dalam mengembalikan segala persoalan ini kepada Allah, yaitu dengan jalan taat, mengikuti kehendak Allah, ya rela diatur oleh Allah. Ini irji'i ila rabbik. Radiyah, dengan ridho. Mengembalikan segala perkara dan urusan hidup kepada Allah dengan rela taat kepada Allah ini dilakukan dengan ridho. Sebab maaf, ada orang yang melakukan satu amalan tapi tidak ridho. Perintah Allah dilakukan tapi tidak sampai pada martabat mutmainnah. Contoh, sholat tarawih. Ya sholat tarawih, selesai sholatnya. Sebulan penuh sholat tarawih, tapi belum tentu mutmainnah. Kenapa?
Hatinya kesel kalau imamnya bacanya surat panjang. Panjang bener ini. Padahal dia belum makan tadi habis maghrib, dia cepet-cepet ke masjid. Ini orang selesai, tapi kurang mutmainnah. Ya. Ini salah satu contoh saja begitu. Jadi inilah dengan ridho, pasti diridhoi oleh Allah. Mardiyah, produk daripada ridho, mardiyah, yaitu diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu pada golongan hambaku. Maknanya pula, jangan masuk jadi golongan hamba hawa nafsu atau hambanya setan, jangan. Menjadi hamba Allah maksudnya hanya menyampaikan ibadah, dedication of life-nya, pengabdian hidupnya hanya kepada Allah. Semua langkah gerak hidupnya hendaknya bernilai ibadah, karena ini strategi hidup yang ditetapkan oleh Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surah yang ke-51, surat Az-Zariyat. Az-Zariyat ayat 56. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Firman Allah ini bentuknya ikhtisas, khusus, kekhususan, bahwa manusia diciptakan tidak ada alternatif pilihan lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka segala gerak geriknya, diamnya, aktifnya hendaknya bernilai ibadah kepada Allah. Ini orang yang mutmainnah begitu, dan caranya begitu. Ini cara mengendalikan diri. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu kepada surgaku. Ini bukan berarti Allah ngejak mati cepet-cepet, jangan salah paham. Bukan. Yang dimaksud dengan masuklah kamu ke surgaku, kalau ada amalan perbuatan yang menyebabkan masuk surga, segera hendaknya dikerjakan. Inilah masuklah kamu ke surgaku. Amal yang baik lakukan, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Ini namanya masuk surga. Insya Allah kalau ini kita lakukan, kita sudah mampu mengendalikan diri. Dan mari kita semua, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, termasuk kita kaum muslimin, pandai-pandai mengendalikan diri. Karena pembangunan nasional yang kita laksanakan membutuhkan pandai-pandai mengendalikan diri. Insya Allah dengan pandai kita mengendalikan diri, akan terwujudlah masyarakat adil dan makmur yang merata, material spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan mengharap ridho Allah. Itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.